mobil semua, truk mobil semuanya ada di depan. Macet. Nampak tak sih teman-teman? Coba tengok tuh. Oh, tengok tuh. Oh, macam mana nih? Oh, kan? Okey lah. Saya nak minum kopi dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel ini, channel Argasena. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan di Kota Pontianak. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih. Ini kan jadwal saya menjemput anak sekolah nih. Jadi saya ingin melihatkan gimana sih caranya saya menjemput anak. Caranya ya tinggal pergi ke sekolahnya dijemput ya kan. Ya saya ingin menunjukkan perjalanan saya aja. Daripada channel ini nggak ada upload video kan. Jadi lokasi saya ini ada di Desa Kapur ya teman-teman ya. Ini kamera nggak saya pegang pakai tangan di tengah-tengah saya. Lihat tangannya kan. Saya menggunakan diletakkan aja deh. Ada kayak seperti bracket gitu di badan nih. Jadi biar tidak mengganggu saya berkendara. Jadi saya ngomong aja kan. Jadi perjalanan kali ini kita berangkat di pukul 10.57 atau jam 10.57 ya. Nanti kalau bilang pukul dikira dipukulin gitu kan. Jadi masuk sekolahnya itu masih TK ya teman-teman ya. TK itu taman kanak-kanak. Jadi masuknya itu jam 7, pulangnya itu jam 11.30 atau setengah 12. Itu sampai hari Kamis. Kalau Jumat itu lebih awal lagi pulangnya karena kan jam 11 lewat itu kita harus persiapan untuk sholat Jumat kan. Jadi kalau bisa ngeliat, lihat jalannya. Di sini masih agak sedikit sepi ya teman-teman ya. Nanti ramai itu ada di sana, di pas Desa Kapurnya. Itu ramai. Dan kalau orang yang tidak terbiasa memasuki Desa Kapur, terutama di jam-jam sibuk seperti pagi hari sebelum jam 7 sampai jam 7 jam 8 itu padat. Itu mungkin orang-orang yang mengantarkan anaknya sekolah dengan yang berangkat kerja itu kan barengan tuh masuk jam 7 sampai jam 8 itu kan. Orang anak sekolah dengan orang yang kerja tuh. Sama nanti pas sore sekitar jam 4, jam 3, jam 4, jam 5. Itu ramainya luar biasa kan. Dan jalannya sempit nih. Karena dulunya ini masih sepi sekali. Cuman entah bagaimana kok jadi perumahan semua di wilayah ini. Akhirnya sekarang penduduknya ramai. Nah ini kita sudah masuk ke Desa Kapur. Inilah titik yang sudah mulai ramai penduduknya nih. Ramai sekali para pengguna jalannya. Kita harus berhati-hati sekali. Karena kalian bisa lihat sendiri orangnya ramai banget. Kalau kita tidak berhati-hati ada orang yang nyebrang bisa kita serempet atau keserempet. Kita harus sangat fokus, lihat spion, kiri, kanan, belakang, depan. Nah, kalian lihat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itu masih semrawut sih. Lihat kabel-kabel kemana-mana, kabel internet, kabel listrik, masih semrawut. Beda dengan yang di Kota Pontianak itu. Kalau di Kota Pontianak itu yang saya rekam seperti di Jalan Ahmad Yani itu sudah mulai ditata rapi kan. Semoga suatu saat nanti bisa ditata seperti itu. Jadi kota kita ini bisa rapi. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Karena masih ada waktu 30 menit. Sudah mulai yang ngantri nih. Karena kita kan mau nyebrang ke Pontianak nih. Jadi melewati jembatan Kapuas nih. Orang-orang lebih banyak menyebutnya jembatan tol. Wah, ternyata macet teman-teman. Ini luar biasa agak panjang ini. Nah, ini berarti memang jam-jam sibuk. Tapi nggak tahu ya jam segini ini mungkin kendaraan-kendaraan ini ya. Kendaraan-kendaraan logistik mungkin yang antar barang, jemput barang mungkin nih. Nah, ini kan kayak di depan ini kan mobil
Grand Max itu kan biasanya untuk bawa barang ya. Ada di depan kita, truk-truk juga. Di belakang juga ada truk itu. Kalau kita lihat belakang saya ini truk. Jadi memang perputaran ekonominya luar biasa sih, alhamdulillah ya. Dan sejak saya sekolah dari SMA itu di Pontianak itu perubahannya sudah sangat luar biasa. Kota Pontianak itu, artinya perekonomiannya bertumbuh dengan baik di sini. Dulu saya belum bisa beli mobil, sekarang alhamdulillah bisa beli, dan otomatis itu akan menambah kepadatan pengguna jalan di Pontianak. Makanya pagi dengan sore itu biasanya macet. Nggak tahu 10 tahun ke depan seperti apa. Apalagi nanti kalau seandainya ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, otomatis migrasi penduduk dari pulau-pulau lain yang ada di Indonesia pasti akan tertuju ke Kalimantan. Walaupun lokasinya itu ada di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara ya, saya lupa. Kalimantan Utara ya, nanti kalian teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita jalan lagi. Tadi saya matikan sebentar kameranya karena lama nih. Ini lumayan panjang ya, ada mungkin 1 kilo ada nih kalau dihitung dari jembatan Kapuas nih. Sepertinya akan telat nih teman-teman, karena tidak ada pergerakan ini, hanya pelan sekali. Adapun pergerakan pelan. Oke, sambil kita nunggu waktu, sambil nunggu giliran kita, saya selalu bawa kopi nih. Poin kopi, bungkusnya, botolnya, atau termosnya nih poin kopi, tapi dalamnya nih saya beli. Kalau poin kopi itu punya Indomaret ya, jadi saya isi coffee bean punya Alfamart. Oh, nak minum, ceritanya kita nak minum air kopi, tapi dah mulai bergerak nih mobil nih. Jadi cemana kita belum bisa ngopi nih kawan-kawannya. Wah kan benar, belakang kita truknya. Truk nih nak lurus ke depan. Nah, ini mobil semua, truk mobil semuanya ada di depan. Macet. Nampak tak sih teman-teman? Coba tengok tuh. Tengok tuh. Macam mana nih? Kan? Okey lah. Saya nak minum kopi dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kopi yang saya minum nih kopi jadul dengan gulanya gula aren. Oke lah, kita kembali dengan dengan bahasa yang lain sedikit. Saya tuh bingung loh, kadang-kadang ini kan kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang orang asli Pontianak atau orang asli Kalimantan Barat yang orang Melayu tuh, kita pun akan ikut pakai bahasa Pontianak. Tapi kalau untuk konten YouTube itu saya lebih menggunakan bahasa Indonesia sih. Lebih menggunakan bahasa Indonesia karena penonton saya ini kan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia kan. Jadi kalau saya pakai bahasa Melayu Pontianak maksudnya, nanti takutnya teman-teman yang lain tidak paham karena saya sangat agak sedikit malas bikin subtitle. Tapi kadang-kadang kalau ngobrol dengan orang-orang yang teman-teman yang menggunakan bahasa Jawa kan bahasa ibu, maksudnya bahasa dari asal-usul kakek nenek saya kan. Jadi saya tetap menggunakan bahasa Jawa karena memang dari kecil bahasa itu diajarkan agar tidak lupa dari mana saya berasal. Tapi kalau untuk anak saya pribadi sih, anak saya nih, istri saya kan orang Melayu kan. Jadi kalau untuk anak nih terserah dia lah. Dia nak belajar bahasa Jawa saya ajarkan, kalau seandainya tak ada pun tak ada masalah. Tapi tetap mungkin harus belajar karena takutnya nanti dia melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa ya, biar dia tahu bahasa Jawa seperti apa. Tapi tetap anak saya akan menjadi Melayu Pontianak karena ada jadi orang Pontianak. Gitu loh teman-teman. Nih ya, teman-teman ada yang bawa kratom nih ya, kratom yang sudah digiling tuh di samping saya nih, tengok nih. Tuh, kratom.
Itu mungkin mau diekspor ke Amerika kali ini. Kalau di sana mahal kan, keraton. Mungkin untuk ramuan tradisional mungkin. Kalian teman-teman tahu kan keraton itu apa? Daun yang digunakan untuk ini ya, untuk pengobatan ataupun untuk minuman yang berkhasiat obat, yang katanya masih kontroversial sih katanya, tapi saya kan kurang paham juga kan. Kita ngantri naik ke jembatan, semoga nampak ya teman-teman ya jembatannya. Karena di Pontianak ini banyak sungai, termasuk di daerah saya di Kubu nih, Kubu Raya ini sungainya banyak. Karena dilalui Sungai Kapuas kan, belum lagi sungai-sungai kecil selain sungai besarnya tuh, Sungai Kapuasnya. Jadi jembatan itu adalah salah satu infrastruktur yang vital sekali di Kalimantan Barat. Karena banyaknya sungai yang melewati wilayah ini. Kalau tidak ada jembatan, bagaimana kan? Ada orang minta jalan tuh. Ini baik nih, abang nih, ya kan? Dia ngasih kode ke pengguna lain bahwa ada mobil yang mau masuk ke jalan. Nah, harusnya seperti itu kita berkendara itu. Kita saling memberikan jalan kepada orang lain gitu. Jadi tidak serta-merta kita harus duluan gitu kan. Kalau seperti itu malah jadi macet. Tapi kalau kita semuanya kayak abang tadi, mau membantu orang lain, maka kan lancar seperti ini kan, langsung lancar kita. Kita naik nih teman-teman ya. Kita naik di jembatan Kapuas nih. Puas nih teman-teman. Tapi sayangnya saya nggak bisa menghadapkan kamera nih teman-teman ya. Karena kameranya diletakkan di sini. Oh bisa teman-teman. Oke. Lihat. Ya, kita ada di atas nih ya. Kita ada di atas. Di bawahnya sungai nih teman-teman, Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas dari Kalimantan Barat. Oke. Inilah setiap hari saya nih ya ini nyeberangi sungai. Berarti sudah ratusan bahkan ribuan kali saya lewat sini. Oke, saya letakkan lagi ke tempat semula biar berkendara dengan aman. Oke, kita on lagi, sudah melewati jembatan tadi. Dan ternyata teman-teman, untuk kembali ke Desa Kapur juga bakalan kena macet nih teman-teman. Lihat, sebelah kanan kita ini, yang berlawanan arah ini macet juga. Waduh, sepertinya nanti mungkin pulangnya ini gimana ya? Kasihan anak kelaparan nih. Mungkin kita akan cari rute lain, kita mungkin lewat Adi Sucipto nanti. Ini panjang ini. Dari lampu merah tadi, dari jembatan itu, macetnya mungkin ada 1 kilometer ini. Mungkin ya. Atau setidaknya lebih dari 500 meter. Dan kemacetannya ini dua kendaraan antri ya, 2 baris ini. Lihat. Ada kontainer, truk. Jam sibuk berarti. Kita sudah dekat ya ke sekolah nih. Mungkin sekitar 200 meter lagi atau 300 meter lah. Posisinya masih di Jalan Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Sebentar lagi kita minta jalan ke kiri nih, karena posisi sekolahnya ada di sebelah kiri. Kita jalan dulu ke sebelah kiri. Bismillah. Kasian nih kalau udah jemput anak terlambat, pasti dia sedih nih. Karena anak-anak kan masih kecil kan. Bismillah. Nah, ini dia sekolahnya teman-teman. Al-Azhar Pontianak. Iya, kita masuk teman-teman.
parkiran ke TK-nya. Nah, sudah agak sepi kan? Berarti udah pada dijemput nih yang lain. Anak-anak yang lain. Kita parkir di sini saja lah. Sampai mobil hitam nih. Iya, bismillah. Oke, akhirnya sampai. Alhamdulillah. Kita jemput Mas Fatih dulu. Pasti nunggu nih teman-teman kan, sudah nunggu Mas Fatih nih. Assalamualaikum. Fatih Bu. Siapa? Fatih, oh itu. Hey Mas Fatih. Salam dengan Ibu Guru dulu. Salam dengan Ibu Guru, salam. Salam semua dengan Ibu Guru. Assalamualaikum. Mari Bu. Assalamualaikum. Maaf ya habis terlambat. Macet jalannya Mas. Iya. Gimana Mas? Yuk kita pulang. Iya. Kamera. Yang CCTV itu sama juga kamera. Bukan. Kamera tapi kan bukan ini. Iya. Udah dari tadi kan nunggunya? Udah. Pulangnya masih juga. Macet. Yuk masuk sini yuk. Sampai ternyata. Yuk masuk sini, lewat sebelah sini. CCTV itu juga kamera. Ada bulatnya ini. Iya. Juga ada bulatnya. Ada bulatnya kah? Siap. Tasnya taruh belakang. Ambil dulu. Itunya. Milonya ambil dulu. Alhamdulillah akhirnya Mas Fatih sudah dijemput walaupun terjadi keterlambatan. Mas, Ini udah di belakang tuh. Iya, tuh dekat belakang. Yang CCTV pakai HP. Pakai HP. Mana? Milonya? Pakai itu. Mau lihat ya Mas? Oh, Nampak nggak muka Abi? ini apa ini? Pura-pura ini apa? Nih, Halo, minum dulu. layarnya di belakang. Nah, minum lah Mas Fatih. Kelihatannya buat ini. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu anak saya minum Milo dulu. Tadi belajar apa Mas? Hah? Sampahnya ditaruh mana? Sampahnya tuh taruh situ nanti dibuang. Kita ke masjid dulu ya. Sholat zuhur dulu ya. Karena masih macet jalannya. Oke, jadi kayaknya kami mampir ke masjid dulu nih. Kita sholat zuhur dulu. Habis itu baru lanjut perjalanan. Karena pun kalau langsung pun macet nih. Jadi siapa tahu selesai sholat zuhur sudah pecah kemacetan tadi. Karena saya lihat di jalan tadi itu ada dinas perhubungan sudah mulai membantu memecah kemacetan tadi kan. Mas Fatih lapar nak? Lapar. Udah kita jalan nggak? Ternyata. Dapat di mana? Di mulut. Bekas makanan kali, lap sini ke tisu. Lap mulutnya.
Pasang dulu sabuk pengamannya. Langsung jalan ya. Sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Macet mas jalannya. Oke, kita jalan teman-teman ya. Tadi mas belajar apa? Ceritalah dengan Abi. Komputer kah tadi? Ya. Bikin apa? Menggambar? Mewarnai? Menyontoh hewan. Menyontoh hewan? Diapain hewannya? Kasih kawan. Oh, dikasih kawan. Suka enggak? Suka. Suka. Loh, belum. Itu. Apa? Pohonnya setinggi itu tadi. Pohonnya? Iya. Udah lewat. Itu tadi bukan di situ. Itu. Belum pernah pakai telepon. Kita sholat dulu ya di masjid dekat rumah Opa. Kan sama ibu guru sudah disuruh sholat kan? Disuruh sholat 5 waktu kan? Zuhur, Nggak ada benar. ibu guru udah nyuruh sholat mamas belum? Ibu guru udah kan? Belum. Kita belok ke kiri ya teman-teman ya. Hari Jumat. Nah, ini kita masuk ke BLKI teman-teman ya. BLKI nggak tahu singkatannya apa. Orang-orang mengenalnya area sini ini, jalan ini BLKI, tapi saya pun nggak tahu BLKI itu apa. Kalau salah dikoreksi teman-teman. Ini jalannya di depan kantor gubernur nih. Kita mampir dulu ke Masjid Ar-Raudah. Bendera merah putih berkibar. Masih ada bendera, Bang? Masih lah, Hah? masih lah. Berapa? Ya enggak apa-apa, biar nampak ramai kan. Kan baru merdeka kita. Oh, Baru hari kemerdekaan kan, 17 Agustus. Kalau hari ini kan hari kemerdekaan Malaysia nih hari ini. jadi benderanya masih ada. Tapi di Malaysia lah. Nah, ini kita sampai masjid, Mas. Nah, kita Jadi Indonesia berkurang benderanya. iya. Berkurang lagi. Taruh mana mobilnya nih? Oh, di sini ada parkiran. Waduh, udah ada. Mana ya? Sini nggak bisa lewat pula orang ya. Sini. Kalau Mas, kita cari tempat parkir dulu, Mas. Bingung nggak pilih cari? Oh, di sana belakang. Yuk kita turun dulu ya. Taruh di tempat tanah. Kita sholat dulu yuk. Kita terlambat, Mas. Orang sudah sholat loh. Kita wudhu dulu ya.
Lepas sepatunya, taruh sini. Sepatunya, kaos kakinya. Lepas dulu. Mas. Tarik. Satunya lagi. Oke. Ya. Ambil wudhu dulu ya. Ini Mas, pakai kaos kakinya dulu. Sepatunya mana? Ambil. Kaki kanan dulu kan? Oke, kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu. Ini kaki kanan ke kiri ini? Aduh. Sangkut. Harus benarkan dulu. Belum pas. Ya. Sekarang yang sebelah kiri. Sekarang. Ya. Masuk ujungnya. Nah, sekarang sepatunya pasang sendiri, kan udah bisa. Yang kanan dulu ya. Mana yang kanan? Sendalnya sudah harus diganti nih teman-teman nih. Sendal Indomaret. Udah harus ganti nih. Kalau putus di jalan enggak bersendal nih. Dah? Oke. Warna coklat. Tapi udah dilem, masih di starter. Dilem deh. Yuk masuk Mas. Panas. Hidupkan mesinnya dulu, hidupkan AC. Ngantuk kah? Pasang pengamannya. Kalau mau tidur lah, Mas. Bisa nak? Oke, Mas, kalau mau bobok ya. Nanti udah sampai rumah Abi bangunkan. Sip.
Oke teman-teman, itulah kegiatan saya di hari ini, jadwal menjemput anak. Semoga video ini bisa sedikit menghibur ataupun memberikan ada manfaatnya kali ya, untuk gambaran bagaimana sih kalau kita mengambil rumah yang jauh dari kota, yang di seberang gitu kan. Dipikir-pikir, kalau siap terkena macet ya kita ambil rumah yang di seberang. Kalau kita nggak siap kena macet seperti saya tadi, dan sampai pulangin masih kena macet, ya cari rumah di kota. Tapi kita tinggal lihat lagi isi dompet kita, perhitungan benar-benar keuangan kita, apakah keuangan kita cukup untuk mengambil rumah di sekitaran kota, karena pastinya lebih mahal daripada rumah di pinggiran kota atau yang di pinggiran jauh lah dari kota. Itu pasti harga pasti akan mempengaruhi, karena harga tanah tadi kan semakin ke kota itu pasti akan semakin mahal, semakin jauh dari kota pasti akan lebih murah daripada yang di kota. Semoga perjalanan saya hari ini dan cuap-cuap saya hari ini, ocehan saya hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa melihat kegiatan saya ataupun obrolan kita di tema-tema yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.